kabar? Selamat datang di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 SD, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Muatan pelajaran PKN. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sebutkan satu contoh tata tertib yang ada di sekolahmu. Misalnya, menjaga kebersihan dan kelestarian tanaman. Tentu saja masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Tentunya semua warga sekolah. Ada siswa, guru, penjaga sekolah, penjual yang di kantin, dan lain sebagainya. Itu adalah semua warga sekolah, orang-orang yang ada di sekolah. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Maka suasana menjadi tidak menyenangkan, belajar pun menjadi tidak nyaman. Halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak atau diinjak. Tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua warga sekolah. Nah, contoh tata tertib merawat tanaman di sekolah adalah menyiram tanaman secara bergiliran. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah semua warga sekolah. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena untuk kenyamanan semua orang. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Tentunya sikap Niko itu tidak patut untuk kita tiru ya. Itu adalah perbuatan yang kurang baik. Ya, karena dia terlambat, tidak tepat waktu ya. Terus, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Tentu tidak ya. Kemudian, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Maka yang terjadi adalah pekerjaan itu akan cepat selesai dan menjadi ringan karena dikerjakan oleh 2 orang atau dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, di sini ada soal ya, pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Nah, kita akan menghubungkan dari kotak yang berwarna hijau ke kotak yang berwarna
merah muda ya. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Maka yang akan terjadi adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Maka yang akan terjadi adalah tanaman tumbuh subur. Yang ketiga, menyapu kelas. Manfaatnya adalah kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Yang keempat, menghapus papan tulis. Manfaat yang didapatkan, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Dan yang terakhir, jika kita mengatur rak buku di kelas, maka manfaatnya adalah buku-buku tertata rapi, sehingga saat kita mau mencari suatu buku itu dapat ditemukan dengan cepat, dengan lebih mudah ya. Selanjutnya, berilah tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib, dan berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Yang pertama, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Tidak sesuai, kita silang. Nomor 2, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Aktif itu artinya dia memberikan pendapatnya, ya, tidak diam saja. Itu namanya aktif. Keterangannya adalah kita centang karena sesuai. Nomor 3, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Itu adalah sesuai ya. Jadi memang kita seharusnya mendengarkan dengan baik saat teman kita berbicara atau menyampaikan pendapatnya ya. Yang keempat, siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Itu juga sesuai, kita centang. Dan yang terakhir, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota atau satu orang. Kita silang karena seharusnya hasil diskusi itu disimpulkan berdasarkan pendapat beberapa orang atau beberapa anggota ya. Jadi tidak hanya satu orang saja. Oke. Nah, sekarang kita akan kita lihat di sini. Yang tidak sesuai itu adalah nomor 1 dan nomor 5. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 5, kita cari apa akibatnya. Nah, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya apa kalau mengobrol? Akibatnya adalah siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok ya. Kemudian yang nomor 5, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Maka akibat yang akan terjadi adalah terjadi perpecahan dan perselisihan. Oke. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, tanaman di sekitar kita harus dirawat. Merawat tanaman memberi banyak manfaat, di antaranya lingkungan menjadi indah, udara menjadi segar, buah dari tumbuhan bisa dimakan, kita juga bisa bermain di bawah pohon. Nah, tidak merawat tanaman akan menimbulkan berbagai akibat, di antaranya tanaman menjadi layu dan mati. Pohon besar yang tidak dipangkas bisa tumbang saat hujan. Hal ini akan membahayakan masyarakat. Untuk mencegahnya, kita harus merawat tanaman bersama-sama. Baik anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Terima kasih.